Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin bahas tentang karies servikal atau cervical karies. Yaitu dari namanya sudah nampak ya. Jadi karies itu suatu lubang pada gigi yang disebabkan karena keradangan pada gigi. Jadi karies gigi itu adalah suatu lubang pada gigi, bisa karena suatu trauma ataupun karena terinfeksi suatu bakteri. Nah, pada karies ini letaknya di cervical gigi. Nah, cervical gigi itu adalah di leher gigi. Nah, pada leher gigi itu yang mengalami karies bisa karena trauma ataupun karena terinfeksi tadi. Karena terinfeksi bakteri, seperti itu ya. Nah, kalau lubangnya karena trauma sudah pernah ada di video saya, penyebabnya itu yang paling banyak karena cara sikat gigi yang salah. Nah, pada yang penyebabnya karena terinfeksi bakteri itu karena proses karies, penyebabnya karena ada sisa makanan di tempat itu, di cervical gigi, di leher gigi yang terlalu lama. Jadi proses terbentuknya karies sama dengan karies yang lain, hanya lokasinya di leher gigi. Nah, yang di leher gigi ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu lubang, karena kebanyakan lubang itu ada di daerah oklusal, ada di daerah permukaan gigi, permukaan kunyah gigi ya, seperti itu. Jadi kalau yang di cervical gigi banyak yang tidak menyadari, tahu-tahu terasa linu atau sakit. Biasanya di awal-awal itu linu atau sakitnya karena kena angin misalnya ya, atau minum panas atau yang terlalu dingin, itu biasanya seperti itu, atau yang kecut-kecut, itu gejala awalnya seperti itu. Nanti lama-lama tidak terlalu sakit karena sudah sensitivitasnya berkurang. Tetapi kalau itu sampai di daerah dentin itu akan lebih sakit lagi. Bahkan ada yang sampai ke daerah pulpa atau ruang saraf. Itu akan membuat lebih sakit lagi. Sakitnya spontan. Spontan itu tidak ada keluhan, tidak ada penyebab apa-apa, tiba-tiba sakit. Misalnya lagi diam atau lagi rongga mulutnya tidak sedang beraktivitas, tidak sedang digunakan makan atau minum, tiba-tiba sakit. Itu salah satu tanda nyeri spontan. Berarti sudah ada indikasi ke terinfeksinya ruang saraf. Salah satu penyebab pada daerah servikal ini kalau trauma selain menggunakan sikat giginya yang salah, itu juga bisa karena penggunaan gigi palsu yang menggunakan kawat, menggunakan clammer. Jadi buka pasangnya itu biasanya menyebabkan abrasi di daerah servikalnya tadi. Atau pada saat penggunaan gigi palsu tapi tidak bersih. Jadi gigi palsu ada kalanya yang penyanggahnya itu nempel di gusi, walaupun yang bahannya bukan kawat, dia nempelnya kan di gusi. Nah, kalau itu tidak bersih, kalau itu kotor, sering ada sisa makanan tidak langsung dibersihkan, itu juga bisa menyebabkan karies di cervical tadi, cervical karies. Atau jika tidak menggunakan protesa atau tidak menggunakan gigi palsu, berarti penyebab kariesnya itu karena ada sisa makanan tadi, ada sisa makanan yang sampai terlalu lama. Jadi kita lihat solusinya itu tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya karena salah cara sikat giginya, kita harus merubah cara sikat gigi yang benar. Kemudian itu ada di video saya sebelumnya ya. Kemudian jika penggunaan clammer gigi tiruannya itu atau gigi palsunya itu yang menyebabkan cervical karies, berarti kita harus meningkatkan kebersihan gigi dan mulut. Jadi setiap habis makan kita harus buka gigi palsunya, kita sikat gigi dan gigi palsunya juga dibersihkan. Itu jika penyebabnya dari penggunaan gigi palsu yang tidak menggunakan clammer tapi tetap berlubang.
Jika gigi palsunya menggunakan clamor itu menyebabkan abrasi, berarti kita solusinya yang menggunakan gigi tiruannya atau gigi palsunya yang tidak menggunakan kawat, yang tidak menggunakan clamor, seperti itu ya. Kemudian jika penyebab gigi berlubangnya, kariesnya itu karena sisa makanan, karena proses karies yang disebabkan sisa makanan, berarti kita harus meningkatkan kebersihan rongga mulut. Setiap habis makan harus selalu sikat gigi. Maksudnya setiap habis makan besar, 3 kali sehari itu sebaiknya kita sikat gigi setiap habis makan besar. Pagi sesudah sarapan, makan siang sesudah makan siang, dan malam sebelum tidur malam. Itu yang dianjurkan ya, sebaiknya seperti itu. Tetapi jika tidak memungkinkan makan siang ya cukup 2 kali tidak apa-apa, sesudah sarapan dan sebelum tidur malam. Dan ditambah membersihkannya di sela-sela gigi itu dibersihkan menggunakan dental floss atau benang gigi. Selain itu kita juga bisa menambah kebersihan rongga mulut ini dengan kumur-kumur dengan obat kumur. Seperti itu ya sahabat Dentalia. Jadi intinya kita harus membuat rongga mulut ini sebebas mungkin dari sisa makanan. Baik yang berupa cair maupun yang makanan yang padat. Jadi tetap harus kita bersihkan walaupun cuman minum minum es teh, sirup atau coklat yang sepertinya tidak meninggalkan sisa makanan, tapi rasa manisnya itu dia akan mengandung karbohidrat. Jika itu masih menempel di gigi, itu juga bisa menyebabkan karies. Jadi setelah makan dan minum apapun, sebaiknya kita kumur-kumur pakai air putih atau minum dengan air putih, diakhiri dengan minum air putih ya. Demikian tentang penyebabnya, dan solusinya pun setelah kita hindari penyebabnya itu, kita juga perlu segera menembel gigi yang sudah karies. Supaya apa? Supaya tidak bertambah parah. Kalau karies itu nanti kroposnya dia akan terus berjalan karena bakterinya masih ada di lokasi itu, masih ada di kavitasnya, masih ada di lubangnya. Jadi kavitasnya itu, lubangnya itu harus segera dibersihkan, disterilkan, kemudian ditempel. Dan perawatannya berapa kali tergantung kedalamannya tadi ya. Jika sampai ke saraf ya otomatis butuh perawatan saraf. Seperti itu. Dan jangan lupa setiap 6 bulan sekali dianjurkan kontrol ke dokter gigi. Jadi setiap 6 bulan itu dirasa cukup untuk memeriksakan, dan biasanya juga akan ada keluhan-keluhan di rongga mulutnya. Selain itu juga pencegahannya bisa menggunakan aplikasi fluor, dan itu penggunanya di praktek dokter gigi ya, atas itu aplikasinya yang dilakukan oleh dokter gigi. Nanti bisa direncanakan penambahan penggunaan aplikasi fluor pada rongga mulut, dan itu bisa dimulai dari usia balita sampai dewasa, sampai lansia pun bisa menggunakan aplikasi fluor itu. Jadi untuk memberikan nutrisi kepada gigi dan mencegah gigi berlubang. Tuh ya, kadang-kadang pasien itu, pasien saya yang ini, dia keluhannya, "Dok, saya itu ngilu, sakit gigi sudah lama, tapi enggak tahu yang mana giginya yang sakit, tidak tahu mana yang lubang," seperti itu ya. Jadi kita kalau meriksa ya periksa saja semua keseluruhan rongga mulut itu. Walaupun awalnya tidak ketahuan oleh pasien ya bahwa di daerah itu sebenarnya bermasalah. Demikian yang bisa kita bahas untuk kali ini ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi untuk mencari solusi dari masalah-masalah kita. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.